Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan aktivitas 1, 2, 3, 4. Untuk aktivitas pertama, yaitu data yang di sini kita buat, sudah kita rubah supaya semua datanya sama ya. Yang ini kita ganti formatnya time. Caranya klik number, kemudian di bagian si format cell kita rubah menjadi time, dan format tipenya menggunakan yang kedua, klik OK ya. Nah, selanjutnya untuk jarak kilometer, ya meter dan sentimeter, untuk supaya bisa sama ininya formatnya sama, caranya klik di bagian format cell. Di sini di bagian custom kita tipenya rubah 00 ya atau 00.00.00 sehingga nanti formatnya akan sama semua ya. Nah, untuk untuk waktu juga kita rubah. Ini kita pakai time tapi yang tipenya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh ya. Kita pakai yang ketujuh. Nah, itu untuk aktivitas 1. Sekarang untuk aktivitas 2 ya, untuk mengisi kecepatan. Rumus kecepatan ini berada pada sel J2 ya. J2 itu kalau kita lihat rumusnya, nah ini rumusnya ya untuk penjelasannya. Nah, untuk kecepatan dihitung ya, untuk kecepatan dihitung dari jarak dibagi waktu tempuh atau menit dikonversi ke kilometer atau kilometer per jam ya. Jadi rumusnya adalah di sini ada if, kemudian kita akan merubah D2-nya menjadi number, kemudian E2-nya menjadi number. D2 adalah kolom jarak kilometer, E2 adalah kolom waktu tempuh ya. Kemudian jika waktu tempuhnya lebih besar daripada 0, maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu tempuh dalam jam ya. Kemudian jika ada data kosong, maka hasilnya akan dikosongkan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian untuk aktivitas 3, di bagian sini ada kecepatan valid dan outlier ya. Nah, untuk kecepatan valid, nah ini ya, kita akan memvalidasi apakah kecepatan masuk akal, misalnya batas bawah 5 km per jam dan batas atasnya 120 km per jam. Jadi kalau kita lihat rumusnya, di sini ada batas bawah 5 km dan batas atasnya 120 km. Kemudian kalau valid ya, kalau tidak valid tidak. Kalau untuk outlier itu kebalikannya. Nah, jadi tanda outlier jika kecepatan di luar batas normal atau sama seperti kecepatan valid tetapi terbalik, maka rumusnya cukup dengan jika K2 yang ini iya ya atau tidak, maka hasilnya ya, kebalikannya. Nah, itu untuk aktivitas 2. Sekarang untuk aktivitas 3 di sini. Nah, pertama kita akan melihat kategori jarak ya. Nah, untuk kategori jarak ini dia itu kalau lebih kecil 10 km itu hasilnya pendek. Kalau 10 sampai 30 km itu menengah, 30 lebih dari 30 km jauh. Maka di sini rumusnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk kolom E2 itu yang ini. Nah, ini untuk E2. Nah, di sini kategori waktunya berdasarkan waktu ya. Jadi di kolom D2 itu formatnya jam. Kalau pagi itu dari jam 5 sampai jam 9 sampai jam 12 kurang 1 menit ya. Di sini jam 12 saja. Kalau dia itu siang ya, yang tadi pagi, kalau yang siang itu dia di jam 12 sampai jam 4. Jadi kalau isinya 16 berarti dia 15 lebih 59 ya. Biasanya otomatis seperti itu. Dan pun kalaupun sore itu dari jam 4 sampai jam 18.59 otomatis dikurang 1 menit, dan malamnya nanti otomatis sisanya gitu ya. Nah, ini rumus Excel-nya. Selanjutnya untuk jenis hari ya. Nah, untuk jenis hari, jika di sini untuk jenis harinya, kategorinya jika hari di kolom F2 adalah Sabtu, nah F2 itu yang ini ya, F2 adalah Sabtu atau Minggu, itu hari libur.
Tapi jika selain itu hari kerja. Nah, ini ya. Nah, sini rumusnya ya. Oke, itu untuk jenis hari. Sekarang untuk waktu ideal. Nah, untuk waktu ideal di sini oke. Nah, ya. Nah, itu kategori waktu ya. Oke. Kita selanjutnya ke aktivitas 4. Nah, ini untuk waktu idealnya itu rumusnya di sini jika dia lebih besar pada 0 ya, maka ini termasuk waktu ideal. Oke. Nah, ini untuk hambatannya, indeks hambatannya. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas 4. Nah, untuk aktivitas 4 ini ya. Nah, untuk waktu tempuh. Oke. Aktivitas 4. Baik. Nah, untuk aktivitas yang ketiga yang tadi ya. Nah, ini aktivitas ketiga. Untuk waktu ideal ini ya L2 ya. Untuk L2 ini, jadi dia kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu tempuh dalam jam. Ya, misal jarak di D2 itu kilometer dan waktu tempuh di K2 itu menit, maka ya rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk indeks hambatan itu rumusnya waktu tempuh nyata di K2 ya. Kemudian dibagi waktu tempuh ideal di kolom M2. Nah, gitu ya. Dikurangi 1. Jadi misalkan waktu tempuh ideal ada di M2. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas 4. Nah, untuk aktivitas 4, untuk mengisi rumus pada D3, pada tabel 6. Di sini ada rumusnya ya. Ini mengambil data dari aktivitas 3, jadi kategori jaraknya A3 itu terlihat di sini ya. Nah, ini harus pakai absolut supaya tidak berubah. Kemudian untuk aktivitas yang ini ya, aktivitas J2 yang ini ya. J2 kalau kita lihat di rumusnya. Nah, ini untuk bagian average rank-nya ini adalah waktu tempuh ya, waktu tempuh dalam menit. Kalau yang ini untuk rank kategori jarak. Nah, kalau yang ini untuk jenis jalannya ya. Kemudian yang ini untuk kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas. Nah, selanjutnya di bagian A3, B3, dan C3 itu kriteria pada tabel aktivitas 4 yang akan ditunjukkan. Jadi ketika oke, dia otomatis mengecek kategori. Ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung deviasi standar waktu tempuh di sel I3 ya. Cek I3. Nah, yang ini ya. Nah, untuk cek yang I3 ini di sini itu kategorinya ya. Nah, untuk kategorinya itu dia itu kategori jarak G3, jenis jalannya H3 ya. Jadi fungsi untuk yang ini itu diambil dari datanya dari aktivitas ketiga. Itu waktu tempuh di kolom J. Kemudian untuk yang ini ya kita lihat rumusnya. Nah, ini dia akan mengambil aktivitas kolomnya ada atau tidak gitu ya. Kemudian untuk kecepatan rata-rata. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata di sini. Jadi nanti jenis jalannya di kolom L3, jalan kota, jalan raya dan sebagainya. Terus datanya diambil di aktivitas 3, jenis jalannya diambil dari kolom H ya. Kalau yang ini rata-ratanya. Nah, terlihat di sini. Selanjutnya untuk penjelasannya nanti dia akan menggunakan rumus average if, menghitung rata-rata kecepatan pada kolom K, di mana jenis jalan di kolom H sama dengan nilai di L3. Anda bisa drag rumus ini ya. Coba ya untuk menghitung indeks hambatan rata-rata. Nah,
indeks hambatan rata-rata pada Q3 ya, pada sel Q3. Jadi kondisi lalu lintas di kolom P3 itu rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi ya. Kita ngambil data dari aktivitas ketiga ya. Oke, kita lihat rumusnya. Ya, ini ya. Indeks. Nah, ini. Jadi di sini terlihat rendah kalau average-nya itu kalau mengambil data dari aktivitas yang ketiga. Nah, itu ya. Nah, jadi fungsi average if menghitung rata-rata di kolom M, kemudian pada baris yang kondisi lalu lintasnya sama dengan P3 ya, di P3 cukup. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik, itu saja barangkali pembahasan mengenai aktivitas 1, 2, 3, 4 dan dapat memberikan menyumbang ya, dapat menyumbang untuk pengetahuan kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.